Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jangan pernah bosan-bosan ya untuk like dan komen. Kalau belum subscriber dulu. Selamat datang di video pembahasan tugas pertemuan ke-6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia keuangan, yaitu inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Topik ini bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga penting untuk kita pahami, mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga perkembangan perbankan syariah memiliki potensi yang luar biasa. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Gambaran umum perbankan syariah Indonesia. Pertama-tama kita perlu memahami dulu kenapa sih perbankan syariah menjadi fokus pemerintah dan Bank Indonesia. Jawabannya tuh sederhana. Indonesia punya modal demokratif terbesar untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia. Selain itu, tren global juga menunjukkan bahwa keuangan syariah terus berkembang tidak hanya di negara-negara Timur Tengah, tetapi juga di Eropa, Asia, dan Afrika. Namun, meskipun potensinya besar, perbankan syariah kita sempat berkembang lebih lambat dibandingkan perbankan konvensional. Nah, disinilah Bank Indonesia hadir untuk mempercepat pengembangan melalui berbagai inisiatif strategis. Yang kedua, kita masuk ke inisiatif utama Bank Indonesia. Sekarang kita masuk ke inti materi. Apa saja langkah strategis yang dilakukan Bank Indonesia untuk mendorong perbankan syariah? Ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama tuh blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah 2019 sampai 2024. Ini adalah dokumen besar yang menjadi pedoman pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia. Dalam blueprint ini ada 3 pilar utama. Perbedaan ekonomi syariah, terutama sektor real seperti UMKM halal, pertanian, fashion muslim, dan pariwisata halal. Pendalaman pasar keuangan syariah, yaitu memperkuat instrumen keuangan seperti sukuk dan pasar uang syariah. Penguatan riset, edukasi, dan sosialisasi supaya literasi keuangan syariah makin meningkat. Blueprint ini sebenarnya yang menopang arah besar pengembangan industri syariah di Indonesia. Yang kedua, pengembangan sistem pembayaran syariah. Bank Indonesia juga sangat aktif menyediakan infrastruktur pembayaran yang sesuai prinsip syariah. Contohnya tuh kris syariah yang digunakan untuk transaksi digital tanpa mengandung unsur riba ataupun garam. Kedua tuh kartu debit syariah melalui GPN yang membuat transaksi lebih mudah dan aman. Integrasi dengan BI Fast dan RTGS berbasis syariah, sehingga bank syariah bisa bersaing dari segi kecepatan dan efisiensi. Jadi sekarang masyarakat bisa bertransaksi secara digital dengan tetap berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, penguatan instrumen moneter syariah. Ini poin yang sangat penting agar bank syariah bisa mengelola likuiditas dengan baik. BI menyediakan berbagai instrumen, misalnya tuh sukuk Bank Indonesia, pasar uang antar bank syariah, instrumen repo syariah, wakalah bilateral antar bank syariah. Instrumen-instrumen ini tuh membantu bank syariah mengatur keuangan harian dengan lebih fleksibel dan tetap memenuhi prinsip syariah. Yang keempat, program literasi dan edukasi keuangan syariah. Bank Indonesia juga sangat fokus pada edukasi. Kenapa? Karena literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah masih relevan rendah. Beberapa program Bank Indonesia meliputi tuh Gerakan Nasional Literasi Keuangan Syariah, workshop dan pelatihan di pesantren, edukasi UMKM halal, pengembangan ekonomi pesantren agar mandiri dan terhubung dengan bank syariah. Dengan literasi yang meningkat, masyarakat akan lebih percaya dan memahami manfaat perbankan syariah.
Yang kelima, digitalisasi perbankan syariah. Di era teknologi keuangan syariah juga harus mengikuti perkembangan. Bank Indonesia mendorong mobile banking syariah, digital on branding, integrasi pembayaran zakat, infak dan wakaf, kerjasama fintech dengan bank syariah melalui open banking. Digitalisasi ini membuat layanan bank syariah jauh lebih mudah, cepat, dan relevan bagi generasi muda. Yang keenam, dukungan bagi UMKM halal dan pesantren. Bank Indonesia juga mendorong pembiayaan syariah untuk UMKM melalui program seperti Halal Flu, Kain, dan klaster UMKM syariah. Pesantren pun dijadikan pengembangan ekonomi melalui digitalisasi transaksi koperasi syariah seperti pelatihan kewirausahaan. Yang ketujuh, dorongan pembentukan Bank Syariah Indonesia. Merger 3 bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan langkah besar yang didukung penuh oleh Bank Indonesia dengan skala yang besar. BSI mampu memberikan pembiayaan lebih besar. Meningkatkan efisiensi bersaing pasar internasional. Ini adalah bukti bahwa pengembangan industri syariah semakin matang. Dampak positif dari inisiatif Bank Indonesia. Beberapa dampak nyata dari langkah-langkah Bank Indonesia ada beberapa. Di antaranya tuh aset perbankan syariah terus meningkat setiap tahun. Inklusi keuangan syariah makin luas, terutama melalui KRIS dan BI FES. UMKM halal dan pesantren semakin mandiri secara ekonomi. Bank syariah makin kompetitif dari sisi teknologi dan layanan. Semua ini menunjukkan bahwa industri syariah tidak hanya tumbuh tetapi juga semakin relevan dalam perekonomian nasional. Tantangan ke depan, meskipun sudah berkembang pesat, ada beberapa tantangan yang masih perlu diperhatikan. Yang pertama tuh, literasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Inovasi digitalisasi harus lebih agresif. SDM ekonomi syariah harus diperkuat. Perlu lebih banyak instrumen pasar keuangan syariah. Namun dengan dukungan Bank Indonesia, tantangan ini dapat diatasi secara bertahap. Baik, demikian pembahasan mengenai inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia melalui berbagai program seperti pengembangan sistem pembayaran syariah, penguatan instrumen moneter, digitalisasi edukasi masyarakat, dan pemberdayaan sektor real. Bank Indonesia lebih berperan besar dalam mempercepat perkembangan perbankan syariah nasional. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu dalam pembahasan kita mengenai ekonomi syariah di Indonesia. Dapat membantu teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.